Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah statistika akan menyampaikan materi yang bersumber dari buku teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi. Kami mengambil materi yaitu survei mengenai konsep-konsep probabilitas. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Nasya Putri Reswanda, yang kedua adalah Alivia Feriska Dwi Pratama, dan yang ketiga adalah Enmeli Zumratul Khofifah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Enmeli Zumratul Khofifah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Probabilitas sendiri adalah nilai antara 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan kemungkinan relatif peluang suatu kejadian yang akan terjadi. Seperti pada tabel tersebut, pada matahari akan menghilang pada tahun ini. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat terjadi, maka nilainya 0. Dan untuk yang bernilai 1 itu seperti hujan turun di Florida tahun ini. Hal ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi, jika dia bernilai 0, maka sesuatu tidak dapat terjadi, dan jika bernilai 1 itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Next. Kemudian istilah penting dalam pembelajaran probabilitas, yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen itu sendiri adalah proses yang membawa pada terjadinya satu dan hanya satu-satunya dari beberapa kemungkinan pengamatan. Jadi, kalau eksperimen itu adalah hal yang Anda lakukan, seperti melempar koin atau dadu, ataupun hal yang Anda lakukan yang kemudian akan ada kemungkinan yang terjadi. Yang kedua adalah hasil tertentu dari eksperimen. Misal, dari melempar sebuah koin tadi, kemudian keluar apakah sebuah gambar ataukah angka. Yang ketiga adalah kejadian. Kejadian sendiri adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil dari eksperimen. Contohnya, eksperimen kita melempar dadu. Nah, jika dilempar dadu kan memiliki 6 sisi. Jadi, hasil yang keluar tersebut bisa saja angka 1, 2, 3, sampai dengan 6. Nah, ini disebut dengan hasil yang mungkin. Nah, jadi seringkali jika kita mau menghitung probability dari sesuatu, kita harus tahu dulu hasil yang mungkin. Kemudian kejadiannya itu seperti berapa jumlah dadu yang muncul lebih dari 4, atau berapa kali kemungkinan dadu mengeluarkan angka genap atau angka ganjil. Next. Kemudian pendekatan untuk menentukan probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas klasik, yaitu berdasarkan pada asumsi bahwa hasil dari eksperimen kemungkinan besar sama. Jadi, pada probabilitas klasik ini, jika semua hasil dari eksperimennya itu sama, probabilitas suatu kejadian terjadi dihitung dengan membagi jumlah hasil yang diharapkan dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin. Yang kedua adalah probabilitas empiris. Probabilitas empiris itu merupakan probabilitas kejadian yang terjadi, merupakan bagian dari kejadian yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. Jika eksperimen dilakukan lebih dari sekali untuk memprediksi ketika sebuah kejadian terjadi berdasarkan kejadian tersebut terjadi di masa lalu, yang dirumuskan pada berapa kali jumlah kemunculan suatu kejadian dibagi dengan jumlah seluruh pengamatan, maka akan muncul probabilitas empiris. Kemudian next. Dan yang terakhir adalah probabilitas subjektif. Konsep probabilitas subjektif sendiri, kemungkinan probabilitas dari kejadian yang terjadi ditentukan oleh seseorang berdasarkan informasi apapun yang tersedia.
Maksudnya hal ini berarti bahwa seseorang menilai pendapat dan informasi yang tersedia dan lalu memperkirakan atau menentukan probabilitasnya. Misalnya, memperkirakan kemungkinan Anda akan menikah sebelum usia 30, atau memperkirakan kemungkinan defisit anggaran Amerika Serikat akan berkurang separuhnya pada 10 tahun mendatang. Nah, dari pendekatan-pendekatan tadi, maka dirangkumlah pada tabel berikut. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Alivia. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Henmeli dari beberapa contoh aturan untuk menghitung probabilitas aturan penjumlahan khusus. Untuk menerapkannya harus bersifat saling lepas. Saling lepas adalah munculnya satu kejadian berarti tidak ada satu kejadian lainnya yang dapat muncul pada waktu bersamaan. Rumusnya, probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A plus probabilitas B. Aturan perjumlahan umum digunakan ketika kejadian-kejadiannya tidak saling lepas. Rumus probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A plus probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Contoh aturan penjumlahan umum. Dari rumus 5-4, probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A plus probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Sama dengan 4/52 plus 13/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52 atau 0,377 dengan diagram Venn menggambarkan hasil-hasil tersebut yang tidak saling lepas. Contoh aturan penjumlahan khusus, beberapa probabilitas kantong akan menjadi terlampau ringan atau terlampau berat. Hasil terlampau ringan adalah kejadian A, hasil terlampau berat adalah kejadian C. Terapkan aturan penjumlahan khusus. Rumusnya adalah P probabilitas A atau C sama dengan probabilitas A plus probabilitas C sama dengan 0,25 plus 0,75 sama dengan 0,10. Asal-usulnya dari 0,25 adalah 4.000 dibagi 100. Kalau 0,75, 300 dibagi 4.000. Beberapa aturan untuk menghitung probabilitas. Aturan perkalian khusus. Aturan perkalian khusus mengharuskan bahwa dua kejadian A dan B adalah saling bebas. Saling bebas adalah kemunculan sebuah kejadian yang tidak mempengaruhi pada probabilitas kemunculan kejadian lainnya. Rumusnya probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A probabilitas B. Aturan perkalian umum mengacu pada kejadian-kejadian yang tidak saling bebas. Rumusnya sama, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A probabilitas B IA. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengelompokkan sampel pengamatan menurut dua ciri atau lebih yang dapat diamati. Contohnya adalah pengelompokan dua gender, film yang dapat terdapat di contoh-contohnya adalah pada di dalam tabel. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Naza. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Alivia. Di sini saya akan menjelaskan perihal diagram pohon. Diagram pohon merupakan grafik yang berguna untuk menyusun perhitungan yang berlangsung pada beberapa tahapan. Contoh dari diagram pohon bisa dilihat dalam gambar di sebelah kiri PPT yang sudah terlihat. Jadi
diagram pohon ini sebenarnya sudah ada atau sudah pernah dijelaskan sejak kita SD atau SMP, namun kerumitannya mungkin berbeda dari yang terlihat sekarang. Next. Selanjutnya adalah teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode untuk mengubah probabilitas dengan syarat terdapat informasi tambahan yang diperoleh pada dua kejadian saling lepas dan kumpulan kejadian lengkap. Rumus teorema Bayes adalah P, AI atau B sama dengan PA dikali PB atau AI per PA1 dikali PB atau A1 ditambah PA2 dikali PB atau A2. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip perhitungan. Ada 3 prinsip perhitungan, yaitu rumus perkalian. Rumus perkalian yaitu apabila terdapat M cara melakukan sesuatu dan N cara melakukan hal lain. Terdapat M kali N cara melakukan keduanya. Rumusnya adalah M dikali N. Yang kedua adalah rumus permutasi. Rumus permutasi merupakan susunan dari objek sejumlah R yang terpilih dari sekelompok objek sejumlah N kemungkinan. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Yang ketiga adalah rumus kombinasi. Jika urutan subjek yang dipilih tidak penting, pilihan apapun disebut kombinasi. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait rumus perkalian. Jadi rumus perkalian dapat diterapkan untuk menentukan jumlah susunan dengan menggambar dan menentukan jumlah susunan pada suatu dealer. Jadi kita bisa menggunakan rumus M kali N dengan M merupakan jumlah model dan N adalah jenis penutupan. Sehingga M didapatkan 3 dan N didapatkan 2. Dan akan menghasilkan 6. Selanjutnya adalah contoh rumus permutasi. Contoh rumus permutasi digunakan untuk merakit susunan dari 3 bagian elektronik. Jadi N didapatkan 3, yaitu 3 bagian elektronik, dan R didapatkan 3 juga, yaitu satuan steker. Jadinya adalah NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial sama dengan 6. Yang terakhir adalah contoh rumus kombinasi. Contoh rumus kombinasi bisa dibaca pada buku teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi, yaitu di bab 5. Dan saya akan menjelaskan sedikit terkait rumus kombinasi. Contohnya adalah rumus kombinasi bisa digunakan untuk menentukan apakah 7 warna yang terambil 3 dalam suatu waktu mencukupi kode warna pada 42 merek. Yaitu 7C3 sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 min 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 35. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau menanyakan sesuatu terkait materi ini bisa mengirimkan komentar di YouTube. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan materi kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.